Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengenalan alat ukur listrik. Besaran listrik seperti arus, tegangan, daya, dan sebagainya tidak dapat dideteksi panca indera secara langsung. Agar dapat mengukur besaran tersebut, maka harus ditransformasikan ke dalam besaran mekanis atau besaran lain yang dapat ditangkap oleh panca indera. Salah satu contoh transformasinya adalah perubahan dari arus menjadi suatu komponen yang bergerak rotasi pada sumbunya. Contoh, penunjukan jarum yang bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kemudian besar sudut rotasi tersebut dihubungkan langsung dengan besaran arus listrik yang diamati sebagai pengamatannya itu, sehingga besar sudut sama dengan besar arus. Alat ukur adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui perbandingan antara suatu besaran atau ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Fungsi penting dari alat ukur, baik dari alat ukur listrik maupun alat ukur mekanik adalah untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai batasan baik atau tidaknya peralatan jaringan akan dioperasikan. Contohnya, ketika kita ingin mengukur LED, melihat dia mati atau nyalanya LED tersebut, kita harus bisa mengukurnya terlebih dahulu dengan alat ukur yang disediakan, seperti multimeter. Karena ketika disambungkan multimeter tersebut dengan LED, ketika LED nyala berarti alat itu berfungsi dengan baik. Tapi ketika LED itu mati, berarti alat itu fungsinya sudah tidak ada, fungsinya sudah mati. Selanjutnya, dalam sistem pengukuran listrik, ada elemen yang mendeteksi besaran yang akan diukur dan menghasilkan sinyal yang kemudian diproses dalam komponen prosesor, dan akhirnya hasil pengukuran ditampilkan oleh indikator. Kumpulan peralatan dalam sistem pengukuran listrik yang mentransformasikan besaran listrik disebut alat ukur listrik. Alat-alat ukur listrik adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik, misalnya arus, tegangan, daya, dan lain-lain. Pada umumnya, alat ukur dibagi menjadi dua. Yang pertama, absolute instrument. Nah, absolute instrument ini adalah instrumen yang digunakan sebagai acuan dasar pengukuran dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, dan biasanya digunakan pada laboratorium sebagai alat ukur standar. Yang kedua, secondary instrument. Secondary instrument ini dapat mengukur besaran listrik bila telah dikalibrasi terlebih dahulu dengan membandingkan dengan absolute instrumennya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip kerjanya, alat ukur listrik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama alat ukur penunjuk, yang kedua alat ukur pencatat, dan yang ketiga alat ukur penjumlah. Alat ukur penunjuk ini adalah alat ukur yang langsung menunjukkan besaran yang diukur, biasanya menggunakan jarum penunjuk. Untuk alat ini biasanya berbentuk multimeter analog, terus voltmeter analog. Dia yang bersifat analog itu biasanya menggunakan alat ukurnya jarum penunjuk. Terus sekarang ada yang tidak menggunakan jarum penunjuk dari alat-alat ukur yang tadi saya sebutkan, yaitu alat ukurnya berupa digital. Banyak alat ukur yang termasuk kategori ini, misalkan voltmeter dan amperemeter. Selanjutnya, alat ukur pencatat. Alat ukur pencatat adalah alat ukur yang digunakan untuk mencatat secara terus-menerus besaran yang diukur selama periode waktu yang ditentukan. Pada alat ini terdapat pena dan gulungan kertas yang berputar. Pena tersebut akan bergerak sebanding dengan besaran listrik yang diukur, sehingga perubahannya tercatat secara kontinu. Sebagai contoh adalah recording voltmeter yang terdapat pada gardu induk yang mencatat fluktuasi tegangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu alat ukur penjumlah. Alat ukur penjumlah ini adalah alat ukur yang mengukur jumlah total energi listrik yang dikonsumsi oleh suatu rangkaian dalam periode tertentu. Energi yang diukur ini sebenarnya merupakan perkalian antara daya aktif dengan waktu. Kilowatt-hour meter atau kWh meter merupakan contoh dari alat ukur jenis ini.
Selanjutnya, alat ukur listrik berdasarkan macam arus. Menurut macam arusnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama arus searah atau DC, yang kedua yaitu arus bolak-balik atau AC, dan yang ketiga adalah arus searah dan arus bolak-balik, yaitu AC dan DC. Syarat-syarat alat ukur listrik. Alat ukur listrik ini mempunyai 6 syarat. Yang pertama, alat ukur tidak boleh membebani atau mempengaruhi yang diukur. Yang kedua, mempunyai keseksamaan yang tinggi, yaitu alat harus mempunyai ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai kepekaan atau sensitivitas yang tinggi, yaitu batas input signal yang sekecil-kecilnya sehingga mampu membedakan gejala-gejala kecil. Yang keempat, mempunyai stabilitas yang tinggi sehingga menolong dalam pembacaan dan tidak mengganggu karena keadaan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, kemampuan baca atau readabilitas yang baik. Hal ini banyak tergantung dari skala dan alat penunjuknya, serta piranti untuk menghindari kesalahan peralatan. Yang terakhir yaitu kemantapan atau reabilitas. Nah, kemantapan ini adalah alat yang tinggi, yaitu alat yang dapat dipercaya kebenarannya untuk jangka waktu yang lama. Tanda-tanda pada alat ukur. Pada alat ukur, khususnya alat ukur electrical instrument, terdapat beberapa tanda pada alat ukur tersebut. Tanda tersebut menyatakan antara lain yang pertama, tipe atau jenis alat ukur, yang kedua, jenis besaran yang dapat diukur, yang ketiga, letak alat ukur saat pengukuran, dan yang keempat adalah kelas. Prinsip kerja alat ukur listrik. Prinsip kerja yang paling banyak dari alat-alat ukur tersebut adalah yang pertama, kWh atau kVARH meter. Nah, biasanya untuk sistem induksi. Yang kedua, KW atau KVA maksimum meter. Untuk yang kedua ini biasanya ada pada sistem elektrodinamis. Yang ketiga itu voltmeter. Voltmeter biasanya ada pada sistem elektromagnet, kumparan putar, dan besi putar. Yang terakhir itu amperemeter. Amperemeter ini biasanya ada pada sistem elektromagnet, sama seperti voltmeter, dan juga ada kumparan putar. Bedanya, amperemeter ini tidak terdapat pada besi putar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.